Oke, halo, kembali lagi bersama saya Niko. Di topik kali ini kita sebetulnya akan bicara tentang topik yang menurut saya juga penting gitu ya, yaitu melakukan namanya reverse engineering dari goal. Biasanya saya sebutnya sebagai mulai dari akhir gitu ya. Jadi ini menurut saya lumayan penting karena untuk mempercepat agar kita tidak salah arah gitu ya. Jadi logikanya itu simpel sih sebetulnya. Jadi dari titik A kita pengen ke titik B gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah gini, yang poin paling penting adalah Anda udah tahu kita mau kemana ya. Saat Anda udah jelas Anda mau kemana gitu ya, tujuan yang Anda ingin capai, maka Anda nggak akan tersesat gitu ya. Tinggal sekarang masalahnya Anda mau pakai jalan yang mana. Misal di sini ada 3 jalan gitu ya. Nah, jalan mana? Misalnya yang di atas nih jalannya yang butuh waktu ditempuh misalnya gitu ya, 5 tahun. Yang di bawah butuh 3 tahun gitu ya. Yang di bawah 1 tahun gitu ya. Kalau perumpamaan misalnya ini pakai pesawat gitu ya, yang ini pakai mobil, yang ini pakai sepeda, misalnya seperti itu. Tapi poinnya Anda tinggal mau berapa lama. Itu balik lagi terserah Anda gitu ya. Nah, tapi poinnya Anda paham bahwa logika seperti ini itu mudah sekali saat kita udah tahu kita mau kemana gitu ya. Saat kita mau kemana, kita tinggal tentukan mau seberapa cepat kita ke sana gitu ya. Oke, tapi di Instagram seperti apa gitu ya. Kalau di Instagram, saya biasanya akan mulai dari goal tujuan akhirnya. Tujuan akhir saya misalnya ya 1 tahun, saya pengen saya bisa dapat 100.000 follower. Oke. Nah, maka goal saya berikutnya adalah saya jadikan bulanan, misalnya gitu ya. Jadi misalnya 1 bulan target saya katakan harusnya 9 ribuan, tapi katakan target saya sebulan adalah 10.000 follower per bulan gitu ya. Jadi ini adalah target saya ya. Ini 10.000 follower per bulan. Nah, 10.000 per bulan itu sama dengan 334 per hari gitu ya. Nah, saya udah tahu bahwa target saya bisa saya perlu membuat 334 per hari. Dan kalau misalnya Anda tahu bahwa permainan di Instagram itu simple banget gitu ya. Hal yang paling followers, ini kita bicara tentang organik ya. Jadi saya bukan bicara tentang Anda harus beli follower dan lain-lain. Saya tidak menggunakan metode itu. Tapi ini murni dari organik, yaitu dari networking, dari konten dan share dan lain gitu ya. Jadi Anda tahu bahwa proses mendapatkan followers itu adalah follower ini berangkat dari yang namanya biasanya itu visit gitu ya. Jadi dia visit profile gitu ya. Profil gitu ya. Nah, visit profil itu didapat dari feed gitu ya. Karena feed gitu ya, ini menghasilkan reach. Sorry, saya kebalik ya. Harusnya reach dulu ya. Profile visit itu didapat dari reach atau jangkauan ya. Dan reach itu didapat dari feed gitu ya. Nah, jadi Anda tahu bahwa untuk mendapatkan followers, Anda perlu memposting konten di feed. Karena gini ya, story itu bisa nge-reach, tapi nggak bisa nge-reach audience baru. Biasanya tuh kebanyakan adalah follower kita gitu ya, itu story. Kemudian apalagi? Nggak ada ya, biasanya yang Anda posting tuh kalau nggak konten feed, konten story. Nah, feed sendiri kan banyak turunan, nanti kita akan belajar gitu ya, jenis-jenis konten seperti apa. Tapi Anda paham logika seperti ini, maka Anda perlu berapa? Nah, di sini kita udah tahu nih angkanya 334 per hari. Kemudian sekarang pertanyaan adalah berapa konten feed yang kita bisa buat, yang perlu kita buat untuk bisa dapetin follower 334 gitu ya. Misalnya Anda tahu profil visit Anda nanti yang Anda butuhkan untuk bisa dapetin follower misalnya 1000 gitu ya. Ya, katakan nggak 1000 lah. Katakan 1000 lah, simple ya. Berarti kan sini 30% ya. Jadi dari profile visit to follower itu, jadi follow rate, nama ini adalah follow rate. Jadi orang yang datang ke profil Anda 1000 gitu ya, tapi yang follow Anda 300, berarti kan 30% lebih, 33% gitu ya. Poinnya di sana. Kemudian dari reach, nah reach ini misalnya Anda perlu reach
100.000 katakan untuk dapetin 1000 visit, maka di sini Anda dapatnya 1%, misalnya gitu. Maka ini adalah visit rate gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar banyak juga tentang seputar ini, tapi poin saya adalah Anda harus paham numerikal seperti ini agar Anda paham nantinya berapa konten feed sekali lagi yang perlu Anda posting. Nah, misalnya kalau di kasus saya kemarin sempat ngetes satu cycle atau satu putaran gitu ya, putaran testing itu 30 hari. Oke, yang saya lakukan adalah saya tes satu carousel per hari. Jadi satu carousel itu berisi 8 sampai 10 gambar ya. Jadi satu carousel setiap hari selama 30 hari. Kemudian saya lihat berapa banyak reach yang saya dapat. Jadi fokus pertama saya ada reach dulu gitu ya. Saya nggak akan fokus dengan follower dulu. Saya akan fokus membangun reach dulu. Karena dengan membangun reach gitu ya, pasti impact-nya ke profile visit, impact-nya ke follower. Jadi simple banget permainannya. Anda cuma fokus di satu hal aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata saya udah posting satu carousel selama 30 hari. Nah, detail apa yang Anda buat dalam carousel nanti kita belajar di topik yang lain. Ini saya mau jelaskan dulu tentang logika berpikirnya gitu ya. Jadi ikutin aja dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda post satu carousel ternyata selama 30 hari, ternyata peningkatan follower saya nggak besar, ternyata cuma 2000 katakan gitu ya. 2000 atau 3000 lah, katakan 3000 artinya kan per hari cuma dapat 100 follower rata-rata. Jadi dipakai rata-rata, walaupun mungkin penambahan 1000 follower itu di hari-hari akhir misalnya gitu ya, atau di minggu terakhir. Jadi terlepas dari itu Anda harus paham bahwa Anda rata-ratain aja selama 1 bulan gitu ya. Ternyata rata-rata satu hari selama sebulan saya kerjain carousel itu 100 bisa gitu ya. Nah, kalau 100 maka Anda akan lanjutin lagi nih ke cycle kedua. Gitu ya, tetap sama satu carousel. Kalau misalnya ternyata udah mulai lambat nih di cycle ketiga, Anda tes misalnya di carousel pertama, ternyata di cycle kedua ternyata masih sama 100 gitu ya per hari. Jadi ternyata nggak nambah kan gitu ya. Kalau nggak nambah maka Anda di cycle ketiga Anda akan tambah satu carousel misalnya gitu ya, plus satu gambar misalnya gitu. Jadi satu gambar misalnya seperti. Jadi Anda post sehari 2 konten. Jadi atau misalnya Anda post 3 konten. Jadi selama dalam kapasitas Anda ya, artinya nggak buat Anda ya terlalu berat intinya gitu. Jadi Anda harus paham bahwa dari cycle pertama, ke cycle kedua, itu biasanya saya akan sarankan untuk lanjutin dulu untuk melihat seperti apa komparasinya, ada peningkatan nggak, misalnya gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau misalnya sama, coba ditambah dosisnya di cycle ketiga gitu ya. Jadi menambah konten. Karena dengan menambah konten, artinya Anda menambah feed. Dengan menambah feed, artinya Anda menambah reach. Dengan menambah reach, artinya Anda menambah profile visit. Dengan menambah profile visit, artinya Anda nambah followers. Jadi logikanya simple banget, seperti itu. Jadi berpikir dari akhir gitu ya. Itu bicara tentang seperti apa kita mau nge-hack gitu ya. Kita mau berpikir gitu ya. Agar kita bisa achieve balik ke sini lagi nih. Agar kita bisa dapat 100.000 follower selama 1 tahun secara organik seperti itu ya. Walaupun ya kalau bisa lebih cepat kan artinya itu bonus gitu ya. Cepat tercapai itu buat saya adalah bonus gitu ya. Tapi inti utamanya lah ya Anda bisa bayangkan sendiri ya. Jadi kurang lebih logika mulai dari akhir itu seperti itu ya. Anda mau set goal seperti apa, tentu balik ke Anda, misalnya Mas, saya targetnya misalnya 30k misalnya gitu ya. Nah, maka nanti kita akan 3x. Seperti itu. Logika yang nanti kita perlu buat. Tapi, hal yang paling pertama dilakukan gitu ya, seperti yang saya bahas di konten di video sebelumnya, Anda harus paham kita akan mengukur gitu ya dari cycle per cycle. Jadi per satu cycle itu 30 hari. Anda akan tes di satu cycle dulu konsisten, kemudian kita catat gitu ya. Kita akan masuk ke cycle kedua, kemudian kita catat lagi, baru kita komparasi seperti apa pertumbuhan atau perkembangannya, baru nanti untuk menentukan strategi berikutnya. Jadi membuat strategi itu seperti itu ya. Kalau kita bicaranya tentang organik. Jadi kurang lebih
Itu yang saya bisa jelaskan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Intinya adalah Anda dapat gambaran dulu. Secara teknikal atau teknisnya kita akan pelajarin sambil jalan. So, lanjut ke pelajaran berikutnya.